Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, sebelum kita mulai, bersyukur dulu ke Allah. Berterima kasih ke Allah selalu diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus update video terbaru, untuk terus bisa memberikan edukasi-edukasi terkait ilmu-ilmu apapun yang Anda inginkan untuk bisa dijadikan solusi dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita saling mendoakan, dan izinkan saya mendoakan Anda semuanya dalam kesehatan pastinya ya. Terus setiap masalah dalam kehidupannya Allah berikan kemudahan untuk diselesaikan, kemudian Allah ganti dengan kebahagiaan pastinya. Dan yang punya kewajiban segera Allah lunaskan dengan cara ajaib pastinya. Dan yang tidak lupa juga buat teman-teman yang punya penyakit fisik, kita berdoa, saya mendoakan Anda agar Allah angkat penyakitnya, kemudian Allah ganti dengan kesembuhan, kemudian Allah ganti juga, Allah hadiahkan kebahagiaan untuk Anda semuanya. Saya mau info ke Anda semuanya, plus ini sebuah ajakan untuk bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa yang saya adakan selama setahun sampai Desember 2022. Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya adalah video materinya pasti, penjelasan yang tidak ada di YouTube. Yang kedua, kamu pasti juga mendapatkan audioterapi program ulang bawah sadar. Dan yang paling menarik adalah kamu mendapatkan bimbingan secara online dengan durasi selama setahun, dan pertemuannya juga terjadwal. Jadi segera ikuti atau daftarkan diri Anda untuk bergabung di program puncak saya. Dan untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi atau langsung WA ke nomor saya 0858 4990 6027. Saya tunggu pendaftaran Anda semuanya. Ya, materi baru teman-teman, materi baru, materi dahsyat, materi yang belum pernah Anda temui di channel YouTube manapun. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, bahwasanya hukum kepantasan, hukum kelayakan itu salah satu syarat untuk mendapatkan goal kita. Tetapi hukum kelayakan tersebut atau hukum kepantasan tersebut itu sebenarnya bukan kita yang menilai. Bukan kita yang menilai, kita yang berbuat. Tetapi kepantasan, pantas atau tidak maksud saya, itu Allah yang menentukan. Ukurannya adalah perbuatan kita. Semoga ini bisa dipahami ya. Contoh begini, apakah cukup ketika kita atau Anda hanya dengan menyebutkan saya pantas, saya layak untuk mendapatkan ini dan ini gitu. Ya mungkin beberapa orang merasa itu pas. Tetapi ada baiknya kamu dengarkan penjelasan saya ini. Andai saja sesimpel itu lalu kita mendapatkan goal kita, betapa mudahnya untuk menjadi kaya. Betapa mudahnya kita mendapatkan uang senominal yang kita inginkan. Hanya dengan mengucapkan saya pantas, saya layak. Saya pantas, saya layak mendapatkan uang sebesar 1 miliar, 10 miliar, dan lain-lain. Betapa mudahnya kesannya ya. Padahal sebenarnya ukuran kelayakan atau kepantasan itu tidak hanya bilisan, tidak hanya dari mulut saja, tidak hanya dari lidah kita saja, tetapi dari perbuatan. Ya, layak untuk menjadi orang kaya ya mentalnya harus kaya, mentalnya dulu. Pantas untuk mendapatkan goalmu yang besar itu, yang menurut kamu itu fantastis, itu juga bukan ukuran dari lisan saja, tetapi dari perbuatan. Seberapa pantas kamu mendapatkannya gitu. Contoh, kita berikan contoh sederhana saja. Mobil misalkan, lebih simpelnya ya, mobil, saya ingin mobil Fortune atau Pajero misalkan. Tidak cukup ketika saya hanya mengucapkan saya pantas, saya layak mendapatkan mobil Pajero. Tidak cukup. Kalau saya nggak bisa nyetir ya nggak pantas. Maka awalnya adalah saya bisa nyetir dulu. Saya rasakan dulu tuh keberadaan mobil Pajero. Udah kelihatan pantas, baru nanti Allah yang akan menilai. Allah yang akan menilai. Kalau kita berpindah kepada contoh uang misalkan. Kalau goal kita itu besar, tidak sesimpel kita mengatakan bahwa saya layak, saya pantas, saya mendapatkan 1 miliar. Tidak sesimpel itu. Hukum kepantasan atau kelayakan itu butuh pembuktian. Untuk menjadi orang yang memiliki uang segitu, kira-kira apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Menurut saya yang paling sering adalah orang kaya itu mudah untuk berbagi. Gak pernah mikir panjang. Mentalnya dulu dibentuk nih. Sekarang punya 100 juta. Mau bagi 1 juta aja masih mikir. Berarti sebenarnya untuk mendapatkan 1 M itu belum layak. Itu kenapa saya bilang kelayakan kepantasan itu bukan ukuran lidahmu. Bukan ukuran lisan kita.
Tidak sesimpel, makanya teman-teman mungkin banyak mendapatkan pembelajarannya. Kamu harus melayakkan diri, kamu harus sering mengucapkan saya layak, saya pantas, dan lain-lain. Ya banyaklah teorinya. Tetapi tidak dijelaskan secara detail. Nah sekarang saya bongkar secara simpel di channel YouTube ini. Ya secara simpel. Kalau masih nggak ngerti kebangetan deh. Jadi harus ikut pembelajarannya. Jadi kembali lagi, layak dan pantas itu bukan ukuran lisan, tetapi ukuran perbuatan atau ukuran sifat, ukuran mental. Dan mental itu terbentuk harus dilatih. Mental kaya atau kelayakan menjadi kaya itu perlu dilatih. Kalau hari ini kamu masih takut untuk berbagi atau investasi untuk dirimu sendiri, takut belajar ilmu apapun dengan membayar sebuah biaya, maka sebenarnya kamu belum layak untuk dirimu sendiri. Sekali lagi, bukan bilisan, tetapi karena perbuatan. Kalau perbuatanmu sudah ekstrim untuk dirimu sendiri, ya saya mau ikut seminar, ya saya mau berbagi, ya saya mau sedekah, saya akan memberikan orang tua saya. Kalau kamu sudah melakukan itu, berarti pada dasarnya sudah ada kelayakan kamu untuk mendapatkan lebih daripada itu. Ingat ya, kelayakan kepantasan itu bukan diukur dari lisanmu. Itu yang harus dipahami. Saya siap, saya layak, saya pantas. Dan ketiga itu, kesiapan, kelayakan, kepantasan itu bukan ukuran lisan, tetapi ukuran perbuatan. Coba perhatikan baik-baik apa saja yang sudah kamu lakukan untuk goalmu. Kemarin di video sebelumnya saya mengatakan bahwa abaikan goalmu tetapi fokus pada perbaikan. Itu sebenarnya otomatis. Jadi ketika kamu memperbaiki diri, dengan sendirinya kamu akan sampai di tujuan, sampai di goalmu dengan sendirinya. Lalu ketika kamu sibuk untuk pembenahan diri, pembenahan itu kan banyak hal. Dan hukum kesiapan, hukum kelayakan, hukum kepantasan itu sudah kamu miliki sebenarnya. Jadi kembali lagi nih saya buka akar ilmunya buat kamu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kalau komen di channel YouTube itu boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja. Tetapi ketika ngetik, tanyakan dulu pada dirimu, tanyakan dulu pada hatimu. Sudahkah kamu seperti itu? Atau sudahkah saya layak? Sudahkah saya pantas? Sudahkah saya siap? Saya berikan contoh lagi. Andai kata hari ini kamu punya masalah atau musibah yang luar biasa, berat menurut versimu, lalu kamu menyikapinya dengan tenang, dengan santai. Sebenarnya satu poin di sana kamu sudah ada kesiapan untuk mendapatkan yang jauh lebih besar daripada masalahmu itu, tetapi kebaikan. Kalau kamu masih bingung, kamu gak yakin sama Allah, kamu takut gak dikasih solusi, takut gak dikasih rezeki, maka sebenarnya kamu belum layak untuk menjadi orang kaya atau mendapatkan goal. Sesimpel itu. Jadi bukan karena kata-kata. Boleh kalau misalkan, jadi kalau saya mengucapkan itu salah Gus, nggak salah juga. Di sini saya itu tidak pernah menyalahkan siapapun. Saya mau meluruskan. Saya paling nggak seneng kalau ada bicara sesat gitu ya, dikit-dikit sesat, dikit-dikit menyalahi aturan dan lain-lain. Bentar, tidak ada orang yang pasti lurus di dunia ini, nggak ada. Jadi kita belajar pelan-pelan menuju lurus itu. Kalau masih belum lurus ya normal, namanya juga manusia. Selama dia masih membaca ihdinas shiratal mustaqim, berarti jelas masih belum lurus. Jadi nggak perlu nyalah-nyalahkan si A dan si B, gitu ya. Nah, penjelasan saya tentang law of attraction, segala komponennya insya Allah sesuai aturan ya. Apalagi dilihat dari kacamata agama, insya Allah sesuai. Jadi kembali lagi, hukum kesiapan, hukum kelayakan, hukum kepantasan itu diukur oleh perbuatan, bukan diukur oleh kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita. Kalau kamu sudah membiasakan dengan memperbaiki mental yang dulunya takut menjadi berani ya, berani mengambil keputusan, berani menjadi orang yang punya mental kaya meskipun belum kaya. Itu kesiapanmu untuk menjadi orang kaya berarti sudah ada. Punya duit 20.000 tapi datang ke masjid berbagi 10.000. Mentalmu sudah terbentuk. Meskipun kamu gak mengatakan saya layak, saya siap, saya pantas, udah kamu mentalmu udah kaya, udah otomatis. Apalagi itu kamu lakukan berulang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? 20.000 dibagi 2. Saya punya 1 juta, gak mungkin saya bagi 500. Karena 50% dari 1 juta adalah 500. Tadi yang punya 20.000 dibagi 2, 50%. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Tetap fokus, saran saya fokus pada perbaikan pembenahan diri. Semakin kamu membenahi diri ya, menghilangkan buruk sangka, menghilangkan kebencian, meningkatkan lagi kualitas ibadah, kemudian meningkatkan lagi kualitas syukur, meningkatkan lagi kualitas apa? Kualitas keyakinan kepada Allah. Itu kesiapan, kelayakan, kepantasan otomatis itu. Otomatis. Sekali lagi otomatis.
Jadi nggak perlu sibuk sebenarnya. Makanya saya bongkarnya dari akarnya. Bukan lagi bertele-tele, enggak. Kalau kamu paham dari YouTube tuh kamu nggak perlu ikut seminar saya. Jadi saya berani mengatakan itu. Kalau kamu sudah ngeh di penyampaian saya di YouTube, ya udah nggak perlu ikut kelas. Tetapi kalau misalkan masih belum ngeh, nah di sini kamu buktikan bahwa kamu benar-benar bermental kaya. Punya uang 2 juta nggak apa-apa, saya investasi untuk diri saya sendiri. Nah belajar itu ya, ketika belajar pada seseorang kemudian dikenakan infak, itu sebenarnya bukan bayar. Itu kamu sedang bersedekah untuk dirimu sendiri. Kamu tidak sedang membeli apapun. Kalaupun barter ya, satu memberi ilmu, satu memberikan infak, bisa selesai di situ. Tetapi yang tidak akan pernah bisa dibeli adalah manfaatnya yang nggak bisa dibeli. Jadi mikirnya agak dalam gitu loh. Jangan mikir di luar toh, jangan dikedepankan oleh seuzon gitu loh. Nah kalau kamu sudah bisa bermental seperti itu, berani berinvestasi untuk dirimu sendiri, maka sebenarnya kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi orang kaya. Coba deh kamu boleh searching di Google atau tanya guru-gurumu, orang yang bermental kaya itu ciri-cirinya apa? Ciri salah satunya adalah berani berinvestasi untuk dirinya sendiri, selama investasinya itu positif. Nah sekarang saya tanya, investasi ilmu itu positif atau negatif? Toh misalkan nih, saya sering mengatakan ini di pembelajaran saya. Andai saja Anda keluarkan infaknya 1 juta untuk belajar, kalau Anda benar-benar paham atas ilmunya, dan saya berjanji akan saya bongkar semua ilmunya di sana hanya dengan infak 1 juta, anak cucu Anda bisa Anda edukasi dengan itu dan berlaku untuk seterusnya ke bawah. Apa itu? Untuk menjadi orang kaya itu harus ini dulu yang dilakukan. Bersyukur itu kayak gini gitu loh. Merasa layak, pantas dan lain-lain itu seperti ini dulu. Tidak diukur dari lisan tapi diukur oleh perbuatan. Dan macam-macam lagi langkah-langkahnya atau step-stepnya. Dan kamu perlu belajar di sana. Kalau di YouTube saya memang sengaja lompat-lompat karena sesuai dengan apa yang muncul di pikiran saya. Tetapi kalau di pembelajaran urut seperti itu. Kenapa ini saya ulas? Kenapa ini saya bahas? Karena untuk membuktikan dan Anda bisa introspeksi diri, benarkah Anda sudah siap untuk sebuah perubahan dalam hidup Anda? Kalau saya pribadi, saya berani membayar mahal untuk perubahan hidup saya dan sudah pernah saya lakukan. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Layak, pantas, siap itu tidak diukur oleh kalimatmu atau lisanmu, tetapi diukur oleh perbuatanmu. Jadi tidak hanya mengatakan saja tetapi action. Hukum action itu penting ya. Usaha atau ikhtiar itu penting. Seperti itu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagus Baraja, Al-Fakir, Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.